Perkenalkan, aku Sachi, dan ini Clay, sahabatku. Kami berdua bersahabat sejak masih duduk di bangku sekolah dasar loh. Jika aku membutuhkan sesuatu, aku akan meminta tolong sahabatku. Begitupun sebaliknya, kalau kamu punya sahabat tidak? Atau teman dekat mungkin? Pasti punya dong ya. Kita sebagai manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang pasti membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Manusia selalu hidup berdampingan. Bahkan di dalam rumah pun ada yang namanya keluarga. Nah, hal tersebut dapat kamu sebut sebagai kelompok sosial. Bahkan tanpa kamu sadari, kamu sudah bergabung dengan kelompok itu loh. Ada beberapa hal yang dapat membuat kita menciptakan atau bergabung dengan kelompok sosial. Yuk kita pelajari bersama. Eits, sebelumnya kita harus memahami terlebih dahulu pengertian kelompok sosial di masyarakat. Banyak sosiolog di Indonesia maupun dunia yang telah mengemukakan pemikiran mereka terkait pengertian kelompok sosial ini. Salah satunya menurut Surjono Sukanto di dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Suatu Pengantar, bahwa kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Jadi, jika ada sekumpulan orang, kemudian mereka saling berinteraksi, itu sudah dapat dikatakan sebagai kelompok sosial ya. Ada beberapa ciri-ciri yang bisa kamu pakai untuk membedakan kelompok sosial dengan kelompok lainnya di kehidupan sehari-hari. Kelompok sosial itu harus ada kesadaran bersama antar anggotanya. Selain itu, juga harus mempunyai kepentingan bersama, dan para anggota kelompok sosial juga harus memiliki perasaan bersama atau we feeling. Adanya struktur tugas masing-masing dari dalam kelompok juga menjadi ciri dari kelompok sosial ini. Suatu perkumpulan bisa dikatakan sebagai kelompok sosial juga ada syaratnya loh, di mana syaratnya itu setiap anggota kelompok sadar bahwa mereka tergabung dalam suatu kelompok, yang artinya mereka yang tergabung dalam kelompok tersebut sadar untuk saling berinteraksi supaya tujuan kelompok dapat tercapai. Kemudian harus ada hubungan timbal balik antar anggota kelompok. Jadi mereka yang tergabung di dalam kelompok harus saling mendapatkan feedback. Syarat lainnya berupa adanya faktor yang dimiliki bersama, dapat berupa kepentingan yang sama atau tujuan yang sama. Syarat yang terakhir adalah terbentuk dalam jangka waktu tertentu. Nah, untuk menjadi kelompok sosial, semua syaratnya harus terpenuhi. Jadi, jika hanya ada satu yang terpenuhi, tapi syarat lainnya tidak terpenuhi, maka hal itu tidak bisa dikatakan sebagai kelompok sosial ya. Sekarang, kamu sudah paham kan ya, apa itu kelompok sosial? Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya.